dicabut. Ternyata setelah kami klarifikasi, kami tanya-tanya, kami minta dari sumber-sumber yang terkait, ternyata memang dicabut yang produk senian ini. Sudah 2 tahun itu sudah dimajukan dan sudah mau diajukan di proleg, sudah di DPRD, tapi belum masuk Bamperda memang. Tapi sudah diajukan, sudah sampai ke sana. Nah, ditarik lagi, diubah lagi jadi perda kebudayaan. Perda pemajuan budaya. Makanya kita bergerak karena selama ini kan kita negosiasi, audiensi. Makanya nanti sama kawan-kawan kemarin kita 3 pilihan kemarin. Kita biarkan berjalan secara natural, kita audiensi, atau kita turun ke jalan. Dan akhirnya sepakatlah kemarin. Ya, karena memang bukan DKP yang ingin bergerak itu. Seniman. Seniman ya kan? Ya, seniman, tergabung dalam komite tadi, ada komunitas, ada sanggar. Nah, mereka lah yang sebenarnya yang punya keinginan, ya harus terrealisasi. Makanya kalau ada perda, nanti ada pendekannya itu. Restoran, rumah sakit, misalnya kan hotel, tempat hiburan, bandara, kaitan dengan pariwisata, kaitan dengan seni, budaya, gitu kan. Ada penekannya, berwajib. Misalnya kan, kan sekarang ini kondisinya di pesta-pesta perkawinan itu kan talibo yang bukan daerah kita, tari luar lah. Nah, sementara kita punya tari tradisi, tapi tidak ditarikan. Kita tidak iri, bukan berarti tidak boleh, karena kita juga bagian NKRI, itu mereka juga bagian dari NKRI, tidak menjadi masalah, tapi tetap ada persentasenya. Misalnya ada 3 tarian, minimal ada 1 tarian atau 2 tarian yang punya kita yang ditarikan di perkawinan itu. Perda kesenian di dalam Perda Pemajuan Budaya. Kami menuntut. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Khairul Izani di Lentera Demokrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesenian dan kebudayaan. Yang dimana seni dan budaya ini terkadang orang-orang bisa melupakan, bisa diingat, tapi agak-agak gimana gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Ketua Dewan Kesenian Palembang. Bersama saya pada kesempatan hari ini ada Bang Nasir. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Hari Jumatan ini Masjid Agung. Hari habis Jumatan tadi Bang ya? Nah Bang, ini kan kita membahas tentang kesenian dan kebudayaan nih Bang ya. Menurut Abang sendiri itu, gimana sih masyarakat kita di Palembang ini mengenai kesenian dan kebudayaan itu Bang? Ya, jadi kita sebagai manusia yang berbudaya tentunya kan memandang bahwa hidup itu akan hampa, akan tidak terasa kalau tidak ada seni. Semua itu dipoles oleh seni. Makanya ada gium itu dengan agama hidup itu menjadi lebih terarah, dengan ilmu hidup itu menjadi lebih mudah, dan dengan seni hidup itu menjadi lebih indah. Nah, jadi kan memang program-program pemerintah itu ya tetap harus disertai dengan pembangunan di bidang seni dan budaya. Kalau kita kaitan dengan budaya, karena memang seni itu juga bagian dari budaya. Nah, jadi memang hanya sayangnya memang pelaku-pelaku seni, terutama seni tradisi, ya memang biasanya memang orang-orang yang kreatif. Ya, tapi sering dilupakan. Jadi masyarakat kita biasanya bisa dan sangat menikmati karya-karya seniman, tapi kadang-kadang kita melupakan orang yang menghasilkan seni itu sendiri. Ini kan Abang sendiri kan selaku Ketua Dewan Kesenian nih Bang, ya, yang di Palembang ini. Kira-kira bisa nggak sih Bang dijelaskan itu bagiannya apa sih organisasi itu? Ya, jadi kalau Dewan Kesenian Palembang itu terdiri dari 6 komite ya. Ada 6 komite. Ada 6 gitu. Dari cabang-cabang seni itu ada seni rupa, ada seni tari, ada seni teater, ada seni musik, ada sastra. Sastra juga termasuk ya, seni Bang? Termasuk seni, dan terakhir film. Jadi ada 6 komite, dan di kepengurusan itu juga ada beberapa bidang juga seperti organisasi lainnya. Ada humas, ada litbang, ada bagi kerjasama, ada program. Tapi paling tidak yang inti dan memang beririsan langsung dengan seni itu ya 6 komite tadi. 6 komite tadi. Ya, dan memang yang fokusnya itu adalah seni-seni tradisi. Jadi kalau kita bicara seni itu kan
ada seni-seni tradisi, seni-seni masa lalu, karena bagaimanapun kita tetap hidup kan di tiga masa ya. Ya. Ada masa lalu, masa Nah, sekarang, masa dan sekarang, masa masa yang akan depan. datang. Artinya kan memang masa lalu itu seni tradisi itu harus bisa dikembangkan, bisa dilestarikan, harus selalu dibina dan direvitalisasi. Nah, sementara seni-seni masa sekarang, seni modern, seni itu juga tidak boleh dilupakan, walaupun mereka tetap bisa hidup dengan sendirinya, bisa berkembang dengan sendirinya. Karena kan manusia itu kan hidupnya kan berbudaya, sosial itu kan juga tidak perlu diatur-atur ya. Ya. Ya hidup natural, alami dia tumbuh dengan sendirinya. Tapi paling tidak yang tradisi ini yang harus dapat perhatian semua pihak, ada intervensi dari pemerintah, dipikirkan oleh legislatif, karena memang kalau dia tidak kita perhatikan, tidak kita kembangkan, tidak kita lestarikan, khawatir nanti punah dia. Oh. Gitu. Dan seni masa depan juga tetap harus kita gali, sehingga makanya nanti ada kolaborasi, ada kreativitas antara etnik yang modern, musik, film, jangan tari, semuanya kan berpadunan, nanti juga akan melahirkan seni-seni yang baru, dan orang di masa depan juga akan mencatatnya. Oh, kayak gini, kopi nih. Seni Ya, juga nih, Bang. ya seni, Abang, seni meracik kopi. Seni meracik kopi ya. Minum dulu sambil nggak apa-apa. Ya, boleh. Cuman kan kalau misalkan kita bahas seni tentang seni lampau nih, Bang. Ya, Ya kan? Banyak tuh orang-orang yang suka nyari-nyari harta, Ya. pusaka-pusaka itu termasuk seni juga, Bang ya? itu budaya kan. Oh, itu budaya. Ini, kalau lebih luasnya sebenarnya kan memang ada 10 objek budaya itu di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu kan ada 10 objek. Oh. Ada manuskrip, ada ritus, ada sastra tutur, ada seni, ada olahraga tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, semuanya itu ada manuskrip, semuanya kan, dan termasuk cagar budaya itu juga termasuk budaya. Makanya sebenarnya budaya itu ya salah satu subordinat itu ya termasuk seni. Seni. Oh, jadi budaya itu induknya. 10 objek, banyak budaya itu ada 10 objek. Oke. Nah, kalau misalkan kita Termasuk bahasa itu. Oh, bahasa juga termasuk budaya, Bang? Bagian budaya. Oh, bukan seni. Seni itu ya posisinya sama seperti bahasa, manuskrip, ritus. Itu seninya. Seni dalam berbicara lah ya. Ya. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan yang kan banyak tuh orang-orang yang ngomong, wah aku bisa gambar segala macam, Ya, seni. seni rupa itu. Seni rupa, tapi kan Bang, yang jadi persoalan mereka gambar grafiti Ya. di tembok-tembok orang itu. Ya, Vandalisme. ya, makanya kemarin kita mengadakan kegiatan lomba mural, grafiti itu kan, karena memang seni itu juga, karena kalau grafiti itu memang mereka kan curi-curi memang. Kerjanya kan antara ada tempatnya, Bang ya. ya, jadi mereka menunjukkan eksistensi biasanya. Ada logo, ada lambang bahwa ini sudah kawasan kami. Nah, itu kan lebih kepada itu, Bang, kebebasan. Nah, makanya harus tetap kita arahkan seperti balap liar kan sama kan? Oh iya, balap liar ilegal. Makanya kan biasanya kan supaya mereka terarah, diberi kesempatan, kita bikin sirkuit lomba yang terarah dan lebih pada prestasi. Berarti itulah gunanya. Sama seperti grafiti dan mural itu. Kemarin benar-benar mengadakan lomba itu. Itu di samping Caritas itu, Sudirman. Anda masih terlihat. Oh iya, ya, di rame banyak itu ya. Itulah ini peran kita Dewan. Ya, salah satu di antaranya itu kan. Nah, Bang, kan kemarin itu juga viral nih di publik ini, yang banyak tahu nih bahwasanya kemarin ada aksi damai di atraksi. Itu gimana tuh, Bang, menurut Abang? Kenapa bisa timbul suara aksi damai itu? Ya, sebenarnya kan lahirnya atraksi itu kan memang selama ini kita sudah melakukan berbagai upaya selain turun ke jalan. Turun ke jalan juga sudah pernah, tapi sebenarnya memang belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Jadi memang perjalanan perkembangan dan pembinaan seni yang dilakukan oleh DKP itu kan tentunya harus punya payung hukum. Sebenarnya sudah punya payung hukumnya itu di undang-undang. Tapi kalau kita bicara peraturan itu kan di undang-undang ada PP, ada permen, di daerah nanti ada perda. Nah, berarti kan untuk bisa supaya DKP itu bisa memainkan perannya dengan sesuai dengan alurnya, itu kan harus punya sandarannya kan. Makanya ada perda. Nah, sedang perda ini sudah dilakoni itu sejak hampir 15 tahun lebih.
Sudah ada studi banding, sudah ada kajian akademis, kan? Sudah juga bagaimana memikirkan seperti ada menyusun draft-draft raperdanya. Nah, dari era kemarin itu kalau tidak salah dari eranya Yaya, kemudian Kak Suparman Roman, kemudian Febri Alintani, lalu Didit, lalu ada 2 periode PLT, Hasan sama Raden Genta Laksana sampai di periode saya 2024-2029. Proses sudah terus berjalan itu. Terakhir kemarin kan sudah ada naskah akademis, sudah diajukan. Nah, 3 tahun yang lalu ternyata setelah 2 tahun menunggu, kan bolak-balik nih revisi, kemudian ada perbaikan. Tiba-tiba sebenarnya tidak sengaja juga kita tahu bahwa pemerintah itu dalam hal ini disebut mengajukan perda yang lain. Jadi kan tadinya kita mengajukan perda kesenian dalam satu pertemuan, ada pertemuan itu ada BPK, ada seniman, ada waktu zaman PJ, ada wakil dari disebut itu mengatakan di forum itu bahwa saat ini kami juga sedang mengarah dan menyusun perda pemajuan kebudayaan. Kok ke situ? Makanya kami dulu waktu mendengar pernyataan di forum itu kan mengira bahwa itu keliru. Awal mulanya. Jadi salah nih, karena memang mungkin dia pejabat baru, kepala dinas juga baru, jadi mungkin dia belum sempat membaca. Mungkin kami kira dia maksudnya menjelaskan bahwa sedang menyusun raperda kesenian. Itu salah. Kami sempat ini kan, sempat ditanya, memang iya katanya, kami sedang berarti dicabut. Ternyata setelah kami klarifikasi, kami tanya-tanya, kami minta dari sumber-sumber yang terkait, ternyata memang dicabut yang perda kesenian ini. Sudah 2 tahun itu sudah dimajukan dan sudah mau diajukan di proleg, sudah di DPRD, tapi belum masuk bangun perda memang. Tapi sudah diajukan, kemudian sudah sampai ke sana. Nah, ditarik lagi. Diubah lagi jadi perda kebudayaan. Perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi kan akhirnya kan bergejolak di seniman ini, karena memang sebenarnya tidak juga salah mereka mengajukan perda pemajuan kebudayaan itu. Apalagi setelah ada Menteri Kebudayaan, tentunya ya lebih pas itu memang ada perda pemajuan kebudayaan. Tapi juga tidak juga harus turun dari undang-undang itu perdanya juga namanya perda pemajuan kebudayaan. Bisa nanti mengatur tentang bahasa, bisa mengatur tentang ritus, bisa manuskrip, masing-masing itu bisa diatur satu perda. Karena kalau dia turunnya sama undang-undang sama perda, jangan-jangan di copy paste, dan itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, kalau copy paste dikhawatirkan nanti kan tidak ada aturan-aturan yang bisa menyerap aspirasi kearifan lokal. Seni-seni tradisi yang kita merupakan identitas kita tidak masuk di bagian pembahasan dalam perda itu. Dan memang prosesnya kemudian itu nanti kemudiannya jelas pada saat itu kemudian ada semacam negosiasi seniman, DKP, kemudian budayawan dengan disebut waktu zaman Pak Apan memang agak alot kan, atau gini aja katanya, nanti kita ajukan dulu perda pemajuan kebudayaan, kesenian ini kita atur di Perwali katanya kan. Banyak penawaran-penawaran itu. Atau nanti kamu dukung dulu nanti perda pemajuan kebudayaan, nanti setelah pemajuan selesai kita baru ajukan perda kesenian. Itu kan tidak ada memang penawaran dari mereka bahwa akan mengajukan perda kesenian kembali. Yang adanya tawaran-tawaran bahwa kesenian itu nanti, atau nanti digabung saja, nanti kesenian ini digabung di perda pemajuan kebudayaan. Itu kan tidak salah juga, tapi kan akhirnya kan jadi dari nol lagi. Masih sama dong dengan undang. Iya, sementara perda kesenian ini sudah selesai sebenarnya, tinggal didorong saja. Tinggal diajukan dia perda, dibahas, dipanggil dengan pendapat, diperbaiki revisi-revisi, mungkin ada masukan-masukan, selesai. Nah, tapi itu kan itu yang tidak dilakukan. Nah, sampai akhirnya kemudian katanya ada SK nih. Ada SK untuk naskah kajian akademis. Udah ada saya, Dr. Panji, sama Kak Febri Alintani. Diajak kami sama Dr. Hendra kemarin di sini. Ajak ngobrol di Sono Dipa. Tetapi tetap belum bahas materi kajian akademis, baru diskusi
mana yang duluan, itu kan saran-saran. Nah, ada pertemuan hari itu, kemudian selesai. Memang ada grup WA-nya ada. Nah, tiba-tiba 2 bulan 3 bulan kemudian ditelepon, diminta nomor rekening, diminta NPWP, diminta ijazah, mau ditransfer. Katanya apa? Katanya honor untuk naskah akademis. Nah, kan? Tapi kan kami kan menolak karena kami merasa tidak pernah mengerjakan kajian akademis itu. Nah, sebenarnya kan selesai masalahnya kan. Nah, tapi yang terjadi kemudian begitu ada pertemuan di DPRD, Dewan Perda dipanggil, terakhir itu zaman Pak Sulaiman Amin ini, itu tadinya kan belum ada tuh kajian akademisnya, yang rapat-rapatnya kebudayaan itu. Makanya memang kami tetap minta diajukan dulu raperda penjaga kesenian, karena raperda penjaga kebudayaan ini belum ada naskah akademisnya. Nah, waktu dipanggil terakhir katanya sudah ada. Nah, kan kaget juga. Kapan adanya kan? Katanya siapa yang buat? Katanya konsultan. Tinggal sebenarnya kami juga sekarang ini masih menelusuri seperti apa sih proses kajian akademisnya. Apakah memang ada tim lain yang selain tim kami? Karena kami juga memang katanya ada SK, tapi kami belum ada SK-nya memang. Kalau memang ada SK-nya kan itu kan tidak mudah untuk mengganti SK penunjukan timnya itu. Iya. Kami sedang telusuri, makanya kemudian sampai akhirnya di pertemuan terakhir itu disepakati bahwa juga tidak selesai juga 2025 kemarin kan, bulan 8 itu, karena baru selesai bulan 10 diajukan naskah akademisnya, sehingga sampai akhir 2025 tidak dibahas di Dewan Perda, dan disepakati itu akan dibahas di 2026, dua-duanya. Nah, budaya mau seni. Ya, cuma masalahnya kan pertama tadi yang urgennya itu sekarang ini yang memang ada organisasinya, ada senimannya, dan mereka sudah konsisten beraktivitas, itu kan kesenian. Iya. Ya, dan sudah ada draft raperdanya, ada kajian kan pemajian kesenian. Makanya memang tambah lagi budaya antrinya, ya harusnya memang tetap budaya raperda kesenian dulu dong. yang direalisasikan. Dan juga kita juga terima kasih kepada kepala daerah kita, Pak Wali Kota dengan wakilnya, Wakil Pak Prima Salam dan Ratu Dewa, karena memang sejak awal beliau di pilkada sudah memang menandatangani fakta integritas kebudayaan. Jadi bukan hanya kesenian, memang fakta integritas kebudayaan di istananya Sultan itu, bahwa akan tetap memperhatikan, mendukung, melestarikan kebudayaan, termasuk seni. Nah, seni juga ada entry point yang juga penting. Hal-hal diantaranya masuk di program 100 hari pemerintahan RDPS, perdamaian kesenian itu. Tinggal sebenarnya kan memang kalau pemerintah, kepala daerah yang punya minat, punya perhatian yang baik, yang diragukan ini kan bawahnya barangkali, sehingga target 100 hari ini kemarin tidak terrealisasi, minimal sudah masuk di prolegda itu. Berarti belum terlaksana. Tapi sudah ada rancangannya. Sudah, ya. Dan beliau juga sudah mengirimkan surat kemarin waktu kan yang awalnya kan diajukan pada Kementerian Kebudayaan kan. Akhirnya kan harus bersurat antara pimpinan DPRD dan kepala daerah. Beliau juga sudah bersurat bahwa pada penyelesaian juga kalau bisa tetap masuk di pembahasan. Sehingga pernah serta wali kota juga. Sudah ini berarti sudah terdapat atensi khusus dong. Nah, kemarin itu tinggal, makanya kita bergerak karena selama ini kan kita negosiasi, audiensi. Makanya nanti sama kawan-kawan kemarin kita 3 pilihan kemarin. Kita biarkan berjalan secara natural, kita audiensi, atau kita turun ke jalan. Dan akhirnya sepakatlah kemarin. Ya, karena memang bukan DKP yang ingin bergerak itu. Seniman ya kan, seniman tergabung dalam komite tadi, ada komunitas, ada sanggar. Nah, mereka lah yang sebenarnya yang punya keinginan ya harus terrealisasi pada kesenian itu. Nah, ini kan kita bahas perda nih, Bang. Ada nggak poin-poin penting yang bisa Abang spillkan mengenai perda? Semuanya penting. Yang paling ini aja yang secara ringkas. Ya paling tidak, kalau sekarang ini kan belum ada aturan regulasinya yang mengatur kewajiban. Sebenarnya kan semua pihak itu wajib untuk terlibat dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan revitalisasi seni tradisi
Makanya kalau ada perda, nanti ada penekannya itu. Restoran, rumah sakit, misalnya kan hotel, tempat hiburan, bandara, kaitan dengan pariwisata, kaitan dengan seni, budaya, gitu kan. Ada penekannya, wajib. Misalnya kan, kan sekarang ini kondisinya kan di pesta-pesta perkawinan itu kan tari talibo yang bukan daerah kita. Tari luar lah. Nah, sementara kita punya tari tradisi, tapi tidak ditarikan. Kita tidak iri, bukan berarti tidak boleh, karena kita juga bagian NKRI, itu mereka juga bagian dari NKRI. Tidak menjadi masalah, tapi tetap ada persentasenya. Misalnya ada 3 tarian, minimal ada 1 tarian atau 2 tarian yang punya kita yang ditarikan di perkawinan itu. Jadi ya kita harus melestarikan loh ini seni kita, gitu kan. Itu salah satu contoh. Contoh lain misalnya di musik. Kan kita ada restoran Padang, ada sate Madura, itu kan macam-macam itu kan, ada restoran modern. Apakah kita mendengar lagu-lagu Palembang diputar di situ? Enggak pernah. Nah, makanya kalau ada regulasi aturan wajib. Jadi kalau mereka memutar 10 lagu, ada 2 lagu atau 3 lagu lah. Tidak mesti juga harus diputar lagu-lagu. Tapi paling tidak kan nuansa daerahnya kan terasa nanti. Makan PMP. Kalau kita juga tidak menjadi masalah, tapi ketika ada wisatawan, mereka masuk di restoran, makan kuliner Palembang, lagunya lagu bukan Palembang. Nah, itu kan. Tapi kan nanti kan bisa lebih nikmat. Makan cuko, lagunya makan pempek lagi minum cuko, kan dengar lagu-lagu ini Palembang. Walaupun tidak juga mesti semuanya lagu Palembang. Gitu. Tapi kan ada regulasinya. Jadi siapa-siapa yang wajib berpartisipasi itu bisa ada penekannya. Kalau sekarang tidak ada penekannya. Iya. Gitu. Jadi itulah poin dari perda kesenian misalnya ini. wajib menyediakan fasilitas tempat untuk berkesenian. Nih, kalau kita kan bahas tentang perda tadi itu kan. Ya. Berarti harapan abang sendiri nih terkait kesenian ini, terutama lagi anak-anak yang masih muda ini sekarang ini, gimana tuh harapan abang sendiri? Ya harapannya memang kita supaya seni tradisi, khususnya tradisi ya, itu lebih dekat dengan anak-anak, anak muda, Gen Z ya. Makanya kita punya program di DKP itu juga program akan mendekatkan seni-seni tradisi ini ke kalangan itu, anak-anak. Kita sentuh itu anak-anak, remaja, Gen Z, sehingga kita juga tidak bisa melarang di era globalisasi ini seni budaya dari luar sampai masuk dapur kuliner Korea, misalnya makanan Jepang, makanan Arab. Tapi kan kalau kita tidak punya pilihan, mereka tetap akan menikmati yang itu. Makanya kita punya pilihan alternatif. Ini nih, kita punya Batang Hari 9, kita punya Wayang Palembang, gitu kan, kita punya Dol Buluk. Mereka menikmati yang lain juga silakan. Tapi jangan lupa ini. Jangan lupa ini. Nah, itu kan tidak bisa dipaksa. Ya, dan juga berarti harapan abang salah satunya perda kesenian ini segera yang dong. Bisa memperkuat. Bisa diperkuat ini untuk harapan tadi bisa terjalankan. Makanya aksi yang kita pilih bukan aksi demon, tapi atraksi. Atraksi seni. Atraksi seni. Baca puisi, gitu kan. Tari dan lain-lain. Terima kasih banyak bang. Terima kasih. Kita memberikan kesempatan waktu luangnya, ya kan. Lumayan kita banyak berbagi mengenai seni dan budaya itu sendiri. Sobat-sobat Lentera, itulah tadi kalau kata-kata orang zaman dulu tuh jas merah. Jangan pernah lupa sejarah, ya kan. Terkadang seni dan budaya itu sama, tapi kita harus tahu rincian-rinciannya tadi. Itulah tadi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah. Saya Muhammad Khairul Izani, saya ucapkan terima kasih banyak. Kembali tetap di Lentera Demokrasi.